Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, NIM 23376GSD0762, Prodi PGSD semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari 3 jurnal yang membahas tentang pendidikan IPS di sekolah dasar. Ketiga jurnal ini saya susun secara berurutan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pengembangan, serta penerapan pembelajaran IPS di tingkat SD. Selanjutnya, saya akan mulai menjelaskan jurnal yang pertama berjudul Perkembangan Pendidikan IPS di Indonesia pada tingkat sekolah dasar. Penulisnya Nabila Nur Fauzia, Randita Lestari, Tin Rustini, dan Muhammad Hussein Arifin. Baik, selanjutnya saya akan memasuki bagian latar belakang dari jurnal ini. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk membimbing, mengajarkan, dan melatih siswa agar siap dengan perannya di masa depan. Pendidikan IPS sudah diberikan sejak awal siswa memasuki sekolah dasar, sehingga IPS telah ada sejak lama di Indonesia. Seperti yang disampaikan Rizwa Jainuddin 2014. Mata pelajaran IPS dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat yang dinamis. IPS di Indonesia disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu untuk kedewasaan serta keberhasilan hidup bermasyarakat. Pendidikan IPS pertama kali muncul pada tahun 1975 dan perkembangannya banyak mengadaptasi serta mengadopsi pemikiran sosial studies dari NCSS. Seiring perkembangan zaman dan berjalannya waktu, pendidikan IPS mengalami berbagai perubahan, mulai dari kurikulum KTSP 2006 sampai kurikulum 2013 dengan pembelajaran terpadu dan tematik. IPS menjadi mata pelajaran wajib di sekolah dasar karena memiliki manfaat dan tujuan yang penting, seperti membentuk keterampilan sosial siswa di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Namun, IPS masih sering dipandang sebelah mata karena jam pelajarannya lebih sedikit dan dianggap kurang penting, padahal cakupan materinya luas dan menunjang kegiatan sosial seperti peserta didik. Dalam penerapannya, pendidikan IPS masih menghadapi masalah seperti pembelajaran yang menekankan pengetahuan, konsep dan fakta yang bersifat hafalan, pengaruh budaya masa lampau, dan pendekatan indoktrinatif juga membuat pembelajaran IPS kurang menarik serta menimbulkan kesan negatif. Idealnya, IPS harus mampu menerapkan berbagai sikap keterampilan dan pengetahuan pada siswa seperti berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab. Namun, pelaksanaannya di sekolah dasar masih kurang terpadu sehingga seakan-akan tidak begitu nampak, menyebabkan masyarakat memandang IPS sebelah mata. Padahal, IPS memiliki berbagai konsep materi dan sikap penting yang harus dicapai oleh siswa. Oleh karena itu, pendidikan IPS di sekolah dasar perlu dipahami kembali agar tidak dipandang remeh dan diakui sebagai mata pelajaran yang menunjang kehidupan siswa. Setelah memahami latar belakangnya, berikut saya sampaikan rumusan masalah dari jurnal ini. Yang pertama, bagaimana hakikat dan tujuan pendidikan IPS di Indonesia? Kedua, bagaimana perkembangan pendidikan IPS dari tahun 1975 hingga kurikulum 2013? Dan ketiga, ada bagaimana kondisi pendidikan IPS masa kini di era modernisasi dan teknologi. Dan keempat, ada apa implikasi kurikulum merdeka terhadap pembelajaran IPS di sekolah. Masuk ke pembahasan yang pertama, itu ada hakikat pendidikan dan tujuan pendidikan IPS. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menuntun anak menuju kedewasaan, mencakup, membimbing, pembelajaran, dan pelatihan. IPS sebagai mata pelajaran tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan integrasi berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan ilmu kemanusiaan lainnya. Tujuannya adalah membentuk warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
Tujuan pembelajaran IPS menurut NCSS, IPS bertujuan membantu siswa membuat keputusan rasional berdasarkan kepentingan umum dalam masyarakat demokratis. IPS juga mengembangkan kepekaan sosial, kemampuan memecahkan masalah, serta keterlibatan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, perkembangan pendidikan IPS 1975 hingga sekarang. Tahun 1975, IPS resmi masuk kurikulum Indonesia, dipengaruhi konsep Social Studies dari NCSS. Tahun 1970 sampai 1980-an, IPS masih bersifat terpisah atau tidak terpadu. Tahun 2006, KTSP, IPS mulai digunakan secara terpadu dan lebih sederhana. Dan tahun 2013, IPS di kelas rendah diintegrasikan dalam pembelajaran tematik, sedangkan kelas tinggi tetap menjadi mata pelajaran berdiri sendiri tetapi tetap bernuansa tematik. Dan ketiga, ada pendidikan IPS masa kini. Modernisasi membawa perubahan besar. Siswa kini lebih mudah mengakses informasi, guru dituntut kreatif menggunakan teknologi dan memberi pembelajaran berbasis HOTS, higher order thinking skill. IPS masa kini mencakup pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang relevan dengan abad 21. Dan yang keempat ada kurikulum merdeka dan implikasinya. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan siswa untuk berinovasi. Meliputi yang pertama ada penyederhanaan kurikulum, penggantian ujian nasional menjadi asesmen kompetensi, penyederhana RPP menjadi 3 komponen, lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada guru tidak lagi menjadi pusat pengetahuan tetapi mitra siswa dalam belajar. Program Merdeka Belajar bertujuan menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, menyenangkan, dan relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai penutup jurnal pertama berikut, kesimpulannya, pendidikan IPS merupakan kajian integratif dari ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan membentuk warga negara yang kritis, peduli, dan bertanggung jawab. IPS di Indonesia mulai diperkenalkan pada kurikulum 1970-an dan terus berkembang hingga kurikulum 2013 yang mengintegrasikan pembelajaran tematik. Di era modern, strategi pembelajaran IPS berfokus pada HOTS agar siswa siap menghadapi tantangan global. Kurikulum merdeka semakin memperkuat tujuan tersebut dengan memberi kebebasan kepada guru dan siswa untuk berinovasi, menyederhanakan kurikulum dan RPP, serta menjadikan guru sebagai mitra belajar, bukan pusat pengetahuan. Secara keseluruhan, pendidikan IPS sangat penting untuk membentuk karakter, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis siswa sebagai bekal hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jurnal kedua berjudul Pengembangan Pembelajaran IPS untuk kelas awal dan kelas lanjut dalam kurikulum sekolah dasar. Penulisnya Syafruddin, Miftatul Khairatul, Nurabia, Ella Ajuspita, Nur Sakina. Baik, selanjutnya saya akan memasuki bagian latar belakang dari jurnal ini. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan bagian integral dari kurikulum pendidikan dasar yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang lingkungan sosial, budaya, sejarah, geografi, dan pemerintahan. Kelas awal dan kelas lanjut memiliki kebutuhan pembelajaran yang berbeda sesuai perkembangan kognitif dan sosial. Pengembangan materi pembelajaran IPS yang sesuai karakteristik setiap tingkatan kelas menjadi penting guna mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang optimal. Kelas awal membutuhkan pendekatan yang lebih visual, interaktif, dan bermain. Materi IPS perlu disajikan melalui gambar, permainan peran, dan cerita pendek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari anak-anak. Sementara itu, kelas lanjut membutuhkan pendekatan yang lebih analitis dan kontekstual. Materi disusun melalui studi kasus, diskusi kelompok, dan proyek penelitian sederhana.
agar siswa dapat mengembangkan keterampilan analisis dan sintesis. Masih terdapat tantangan dalam menyajikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, terutama pada kelas awal dan kelas lanjut. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan materi pembelajaran IPS yang sesuai karakteristik perkembangan kognitif dan sosial siswa, serta mengacu pada pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Setelah memahami latar belakangnya, berikut saya sampaikan rumusan masalah dari jurnal ini. Yang pertama, bagaimana mengembangkan materi pembelajaran IPS yang sesuai dengan karakter siswa kelas awal. Yang kedua, bagaimana mengembangkan materi pembelajaran IPS yang dapat memenuhi kebutuhan pemahaman siswa kelas lanjut. Dan yang ketiga, bagaimana menerapkan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa dalam pengembangan materi IPS untuk kedua tingkatan kelas tersebut. Berikut saya akan memasuki bagian pembahasan dari jurnal ini. Yang pertama ada pengembangan materi IPS untuk kelas awal. Analisis kebutuhan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasilnya menunjukkan siswa kelas awal responsif terhadap pembelajaran visual, interaktif, dan bermain. Materi dirancang dengan penggunaan gambar, ilustrasi, cerita pendek, dan permainan peran, dan aktivitas proyek sederhana. Materi divalidasi oleh ahli dan guru, kemudian diperbaiki sesuai saran seperti penyesuaian tingkat kesulitan cerita dan penambahan aktivitas interaktif. 2. Pengembangan materi IPS untuk kelas selanjut. Analisis kebutuhan siswa kelas selanjut menunjukkan kemampuan analitis yang lebih matang dan minat terhadap pembelajaran yang relevan dengan dunia nyata. Materi dirancang melalui studi kasus, diskusi kelompok, dan proyek penelitian sederhana. Materi divalidasi oleh ahli dan guru yang memberikan umpan balik positif serta saran terkait kompleksitas studi kasus dan pendalaman materi IPS tertentu. Sebagai penutup jurnal kedua ini, berikut kesimpulannya. Yang pertama, ada materi pembelajaran IPS untuk kelas awal dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik perkembangan kognitif dan sosial siswa menggunakan pendekatan yang menyenangkan dan berpusat pada siswa, seperti penggunaan gambar, cerita pendek, dan permainan peran. Kedua, ada materi pembelajaran IPS untuk kelas lanjut dirancang untuk meningkatkan kemampuan analitis siswa dalam memahami dan menerapkan konsep IPS dalam konteks nyata melalui studi kasus, diskusi kelompok, dan proyek penelitian. Dan yang ketiga, ada implementasi materi pembelajaran IPS yang dikembangkan dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa serta memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan. Penelitian memiliki implikasi teori dan praktik bagi pengembangan pembelajaran IPS dan menjadi dasar untuk penelitian lanjutan. Dan jurnal ketiga ada berjudul Penerapan Pendekatan Problem Solving untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS di kelas SD. Penulisnya Rizky Ananda. Baik, selanjutnya saya akan memasuki bagian latar belakang dari jurnal ini. Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS disempurnakan untuk meningkatkan mutu pendidikan pengetahuan kesejahteraan bangsa saat ini tidak hanya bersumber pada sumber daya alam dan modal fisik, tetapi juga pada modal intelektual dan kepercayaan. Pengembangan kurikulum pengetahuan sosial menanggapi secara positif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kompetensi IPS menjamin pertumbuhan keimanan dan ketakwaan, penguasaan, kecakapan hidup, serta prinsip sosial ekonomi, budaya, dan kewarganegaraan. Menurut Wahidi,
Tujuan pokok pembelajaran IPS adalah memberikan pengetahuan kepada manusia tentang bagaimana bersikap terhadap benda di sekitarnya, bagaimana berhubungan dengan manusia lain, masyarakat, alam sekitarnya, dan Tuhannya. Dengan tujuan tersebut, IPS menjadi mata pelajaran strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia sejak dini. Penggunaan pendekatan problem solving dapat dilakukan dengan mengaktifkan siswa selama proses pembelajaran sehingga siswa menyadari masalah, merumuskan, menganalisis, membuat hipotesis, mencari data, hingga menarik kesimpulan. Namun, berdasarkan observasi di kelas 4 SD Negeri 6 Bangkinang Kota, guru belum sepenuhnya menggunakan pendekatan problem solving sehingga siswa kurang aktif, kurang mengembangkan minat, kurang dapat menerapkan ilmu, serta kurang berkembang kemampuan berpikir kritis dan daya nalarnya. Hal ini berdampak pada rendahnya hasil belajar dengan rata-rata nilai 5,5. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian tindak kelas berjudul Penerapan Pendekatan Problem Solving untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS siswa kelas 4 SD Negeri 6 Bangkinang Kota. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran IPS melalui penerapan pendekatan problem solving. Setelah memahami latar belakangnya, berikut saya sampaikan rumusan masalah dari jurnal ini. Yang pertama, rencana pembelajaran IPS dengan penerapan pendekatan problem solving di kelas 4 SD Negeri 6 Bangkinang Kota. Dan kedua ada pelaksanaan pembelajaran IPS dengan penerapan pendekatan problem solving di kelas 4 SD Negeri 6 Bangkinang Kota. Dan yang ketiga ada hasil pembelajaran IPS dengan penerapan pendekatan problem solving di kelas 4 SD 6 Bangkinang Kota. Berikut saya akan memasuki bagian pembahasan dari jurnal ini. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut RPP disusun berdasarkan kurikulum IPS kelas 4 dengan standar kompetensi mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi serta kompetensi dasar mengenal perkembangan teknologi, produksi, komunikasi, dan transportasi. Langkah-langkah problem solving yang digunakan adalah menyadari adanya masalah, merumuskan hipotesis, mencari data atau informasi, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Pembelajaran dilaksanakan melalui kegiatan awal seperti membuka pelajaran, menyiapkan siswa, menyampaikan tujuan belajar, dan memberikan materi prasyarat. Siswa dibagi dalam kelompok heterogen sesuai pendapat Slavin. Kegiatan inti dilakukan sesuai tahapan problem solving, menyadari adanya masalah melalui media gambar, merumuskan masalah dalam kelompok, merumuskan hipotesis, mencari data melalui LKS, menguji hipotesis dengan sumber bacaan, dan mempresentasikan hasil diskusi pada tahap akhir guru, membimbing siswa menarik kesimpulan dan memberikan evaluasi. Pada siklus 1, nilai rata-rata siswa adalah 6,4 sehingga dilakukan perbaikan pada siklus 2. Pada siklus 2, nilai rata-rata meningkat menjadi 8,1 sehingga pembelajaran dianggap berhasil dan tidak dilanjutkan ke siklus berikutnya. Sebagai penutup jurnal ketiga ini, kesimpulannya 1. Rencana pelaksanaan pembelajaran IPS disusun sesuai langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan problem solving, yaitu menyadari adanya masalah, merumuskan hipotesis, mencari data atau informasi, menguji kebenaran hipotesis, dan menarik kesimpulan. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran IPS menggunakan 6 langkah problem solving, dan pada kegiatan akhir, siswa diarahkan menyimpulkan pelajaran serta diberikan tes akhir. Dan yang ketiga,
ada nilai rata-rata siswa meningkat dari 6,4 pada siklus 1 menjadi 8,1 pada siklus 2, sehingga pendekatan problem solving terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.